Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali kita dikumpulkan di malam hari ini di ibadah keluarga di tanggal 9 September 2020. Ibadah di malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Ibu Ona Ginting. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdiri dan menyanyi dalam nyanyian pembuka dalam Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini, mari kita merendahkan hati kita dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan Yesus bagi kami dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh dipersatukan di ibadah online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami umat-umat-Mu ya Tuhan, rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah keluarga di malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati pemberita firman di malam hari ini, Penatua Ibu Ona Ginting yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita bersatu menyanyikan Kidung Jemaat 54, Tak Kita Menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya berita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-6. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-6. Sebelum kita membacanya, mari kita satu di dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kita diberikan pengertian untuk dapat memahami apa maksud Tuhan di dalam firman yang akan kita baca dan kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami semua, yang kami tetap mengadakan ibadah keluarga dalam bentuk online. Tapi kami percaya apapun keberadaan kami, suasana kami semua tahu, kami percaya Tuhan hadir ketika kami berseru memanggil nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh diberi pengertian yang sederhana tentang apa yang akan kami baca dan kami dengar pada malam hari ini.
melalui firman. Pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran firman ini, dan apa yang hamba sampaikan bukanlah dari mulut hamba sendiri, tapi benar-benar dari Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak pernah sempurna, adalah Tuhan yang menyempurnakannya bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Mari kita lihat kembali Alkitab yang sudah kita buka bersama. Kita membaca bersamaan Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-6 yang diberi judul Nasihat untuk Mencari Hikmat. Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Sedemikian panjang pembacaan kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Apa yang kita baca pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-6 yang dengan judulnya sangat jelas. Nasihat untuk mencari hikmat. Ayat yang kita baca adalah 1 sampai 6, tetapi kali ini saya akan menekankan di ayat yang ke-5, yaitu bagaimana memperoleh hikmat. Kitab Amsal banyak berisikan pengajaran, kita tahu itu. Kitab Amsal lebih banyak juga ditulis dari pengalaman Salomo sendiri. Yang mungkin masih menjadi satu pertanyaan bagi banyak orang, apa sih hikmat itu? Menurut pengertian saya, pemahaman saya, hikmat itu petunjuk dari Allah. Hikmat itu adalah arahan dari Allah itu sendiri. Kalau saudara kita seberang menyebutnya sebagai hidayah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini banyak dipenuhi dengan permintaan berkat. Iya atau tidak, benar atau tidak benar, kita ini jarang bahkan tidak pernah meminta hikmat Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kita boleh disadarkan melalui firman di kitab Amsal ini. Olehnya Bapak Ibu sekalian, jangan kita menganggap remeh tentang hikmat Tuhan. Jangan kita menganggap enteng hikmat yang dari Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu melampaui segala akal manusia. Hikmat Tuhan itu melampaui segala ilmu yang ada di dunia manapun. Masalah yang sangat kompleks bagaimanapun, yang mungkin ilmu pengetahuan belum menemukan jawabannya, dan dengan kepandaian manusia yang sangat terbatas ini, bila kita memiliki hikmat Tuhan, maka di saat itulah kita bisa melihat, merasakan kebesaran Tuhan. Kadang kita juga tidak pernah berpikir, bahkan mungkin mengira, di mana tiba-tiba kita mendapat jawaban dari satu persoalan. Atau ketika kita sedang beraktivitas, tiba-tiba timbul di dalam pemikiran kita hal-hal yang membuat hati kita ini lega, enteng. Itulah hikmat Bapak dan Ibu sekalian. Semua kita tentunya yakin dan meyakini bahwa apapun yang terjadi, yang ada di dalam keberadaan hidup kita itu bukanlah suatu kebetulan. Tetapi yang terjadi ialah karena kemurahan Tuhan. Yang terjadi karena kasih Tuhan, belas kasih Tuhan, serta hikmat Tuhan yang menyertai kita. Di pasal sebelumnya, yaitu pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, bahwa hikmat itu melebihi emas dan perak. Kita tahu semua, emas perak saat itu adalah nilai tukar, alat transaksi. Dan tentunya sangat bernilai dan penentu bagi hidup mereka saat itu hingga saat ini.
Emas bisa menjadi tolak ukur nilai uang. Sama seperti kita saat ini, di mana kita tentunya akan mempertaruhkan apapun juga bila berkaitan dengan hidup kita, hidup keluarga kita, hidup anak-anak kita. Kita berupaya semampu kita untuk membahagiakan keluarga kita dan menjadi bahagia di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi Amsal mengatakan bahwa kita akan disebut bahagia bila kita memiliki hikmat Tuhan. Yaitu tadi Amsal 3 ayat 13. Bahwa kita akan bahagia, kita bisa bahagia bila kita selalu berjalan menurut hikmat Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sumber kebahagiaan hidup ialah ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Walau di tengah pergumulan, walau di dalam masalah apapun, kemudian kita bisa menyelesaikannya, maka kita pun bisa mendapat dan merasakan apa itu bahagia. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jangan anggap enteng dan anggap remeh tentang hikmat itu. Namun kita juga tidak bisa mendapatkan hikmat itu, hikmat dari Tuhan begitu aja. Hikmat itu bisa kita peroleh, kita dapati dari hasil hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Kalaupun kita rajin membaca firman, tetapi tidak melakukan. Secara fisik kelihatannya rohani, tetapi yang dilakukan tidak rohani. Bagaimana hikmat Tuhan itu bisa mengikuti kehidupan kita? Hikmat itu tidak bisa kita mengatur sesuka kita, seperlunya kita. Di saat kita butuh, kita cari lalu kita mendapatkan. Tidak demikian Bapak dan Ibu sekalian. Hikmat itu bukan hasil rekayasa. Hikmat juga tidak bisa kita pelajari melalui buku-buku yang dijual di toko buku rohani manapun. Hikmat juga tidak ada di dunia pendidikan, pengetahuan apapun. Sebab hikmat itu datangnya dari tempat maha kudus. Hikmat itu datangnya dari sorga, yaitu datang dari Allah Bapa kita. Bapak Ibu sekalian, dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, apakah kita mempunyai keinginan, kerinduan untuk memperoleh hikmat, memiliki hikmat Tuhan? Apakah ada terucap di dalam doa yang kita panjatkan, memohon hikmat, supaya hidup kita ini semakin terarah seperti Salomo? Salomo tidak meminta apapun dari Allah, kecuali hikmat, minta tuntunan dari Tuhan. Salomo tidak ingin dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, dia selalu bersandar kepada kekuatan Allah. Kita bisa membacanya di Amsal yang ketiga ayat 5-7. Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca sebuah tulisan di sosmed YouTube ya. Tulisannya seperti ini. Kesalahan Salomo ialah meminta hikmat. Saya tidak membacanya lebih lanjut apa isinya. Biasanya sih judul dengan isinya tidak sinkron, nggak cocok. Tetapi kita semua mengetahui hikmat Salomo dan sikap yang diambil Salomo ketika ada dua orang ibu yang melahirkan pada waktu bersamaan. Bayi yang satu mati, akhirnya terjadi keributan dengan ibu tadi. Sama-sama mengaku itu adalah bayi mereka. Di situ Salomo bersikap di saat dia diperhadapkan dengan masalah yang sangat rumit. Zaman sekarang bisa diselesaikan dengan tes DNA. Tetapi waktu zaman Salomo cuma tahu bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Salomo cuma mengatakan, ambil pedang, belah dua anak ini. Tentunya ibu yang asli, yang anaknya hidup ini, tidak menginginkan itu terjadi. Lalu dia mengikhlaskan anaknya diambil ibu yang mengaku-ngaku tadi, yang berkeras hati. Mungkin dia berpikir lebih baik saya berikan dan saya masih bisa melihat dia bertumbuh dan berkembang. Jadi disinilah kita bisa melihat hikmat Tuhan yang menyertai Salomo. Hikmat yang dari Tuhan itu apa? Menghasilkan suatu kebenaran, menghasilkan keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, kepandaian. Jadi hikmat itu juga menghasilkan. Itu bisa Bapak dan Ibu sekalian membacanya di pasal yang kedua.
ayat yang 6-12. Gunanya kita memiliki hikmat. Apakah Bapak dan kita semua ini yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, ibadah keluarga, ingin memiliki hikmat yang dari Tuhan? Bukan hikmat manusia. Hikmat manusia beda hasilnya dengan hikmat Tuhan. Bila kita ingin memiliki hikmat Tuhan, seperti yang saya katakan, hikmat tidak bisa diperoleh dengan tiba-tiba. Tetapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah yang pertama, minta dan cari. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tadi ada usaha. Cari hikmat Tuhan dengan setia membaca, menerapkan di dalam hidup. Membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam sikap hidup kita. Jadikan firman Tuhan itu sebagai mercusuar yang selalu memantau sikap dan langkah hidup kita. Itu yang pertama. Dan kedua, takut akan Tuhan dengan menjauhi kejahatan, mengikuti peraturan serta ketetapannya. Di mana itu kita peroleh? Mengetahui itu semua. Ya, firman Tuhan, Alkitab. Kemudian langkah yang berikutnya, mau belajar tentang firman dan mengajarkan firman. Ketika kita sudah belajar tentang firman, kita sudah tahu tentang firman, ya ajarkan kepada orang lain, sampaikan kepada orang lain. Karena di Amsal 1 ayat 20 dikatakan, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Dalam arti hikmat bisa kita terima di mana-mana, tetap dengan catatan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa, bagaimana. Saya akan memberikan contoh kecil saja. Ketika kita sedang berada di luar rumah, kita melihat ada orang yang bertuduh di bawah pohon. Kita berpikir, kita tidak menanam pohon itu, apalagi menyirami, apalagi menumbuhkan. Tetapi pohon itu dapat memberi keteduhan bagi banyak orang. Bukankah itu karya tangan Tuhan? Itulah hikmat dari Tuhan. Dengan maksud apa? Mengajar, mengingatkan kita untuk bersyukur. Dan mungkin bisa belajar dari peristiwa itu, yaitu berbagi dengan semua orang. Pasal 3 ayat 19 mengatakan, karena dengan hikmat juga Tuhan meletakkan bumi ini, dan dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID yang masih menjadi momok di Indonesia saat ini, kita dapat mengambil banyak hikmah dari semua kejadian itu. Walau kita tidak dapat bersekutu bersama, bertemu muka dengan muka, tetapi kita boleh merasakan kebesaran Tuhan atas pemeliharaan Tuhan bagi kita gerejanya, kita jemaatnya. Apa yang kita perlukan saat ini? Selain Tuhan yang selalu melindungi kita, selain Tuhan yang selalu memelihara kita. Sadarilah bahwa Tuhan itu terlalu mengasihi kita umatnya. Mari kita respon kasih sayang Tuhan melalui cara hidup kita, supaya keberadaan kita ini layak disebut anaknya. Carilah hikmat Tuhan. Mintalah selalu hikmat Tuhan supaya hidup kita ini semakin terarah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, dan biarlah apa yang saya sampaikan malam ini boleh menjadi berkat bagi kita yang mendengar dan juga bagi saya yang menyampaikannya. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita respon dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku
kita masuk di dalam doa syukur, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, kami dengar bersama. Firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami sekalian untuk kami selalu mencari Engkau ya Bapa, sehingga hikmat yang daripada Tuhan selalu mengikuti langkah hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia pada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa, sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang sudah hamba sampaikan ini boleh semakin merubah jalan pikir kami menjadi jalan pikiran seperti Kristus, sehingga hati kami pun boleh hanya terfokus kepada Kristus. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami ini Tuhan, itu hanya untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat malam hari ini izinkan hamba berdoa bagi seluruh jemaat Bukit Zaitun dari sektor 1, 2, dan 3. Peliharalah mereka di dalam kasih-Mu ya Bapa, berkekuatan kesehatan bagi mereka semua, terlebih bagi para lansia usia lanjut Bapa, serta di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan, Engkau yang melawat mereka masing-masing di tempat mereka semua. Kami percaya siapapun kami, apapun keadaan kami, ketika kami mau memanggil nama-Mu, ketika kami mau berseru memanggil Engkau ya Bapa, situlah Engkau hadir. Biarlah dengan segala keberadaan kami ini Tuhan, kami selalu mengingat Engkau, menyertakan Engkau, serta selalu minta pertolongannya daripada Tuhan. Dan saat malam hari ini pun Tuhan, kami teringat akan kekasih kami, Bapak kekasih kami, Bapak Benyamin Hili yang saat ini berada di rumah sakit. Engkau mengetahui apa yang dideritanya saat ini ya Bapak. Tapi biarlah kekuatan daripada Tuhan, kesembuhan serta pemulihan daripada Tuhan sendiri saja yang boleh berlaku bagi Bapak Benyamin Hili. Tuhan beri kekuatan bagi Ibu Esther, anak-anak semua. Tuhan beri kemampuan bagi Ibu Esther untuk selalu mendampingi Bapak Ben Hili di dalam kasih-Mu ya Bapa. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Dan bila kasih yang daripada Tuhan pun boleh kami salurkan kepada yang lain melalui sikap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami masih menghadapi masa pandemi corona ini Bapa. Tetapi kami tetap percaya dan percayakan keseluruhan hidup kami, pekerjaan kami, kesehatan kami hanya di dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan, di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi apa yang kami terima Tuhan hingga saat ini, apa yang sudah kami terima, kami nikmati hingga saat ini, itu adalah bukti kasih-Mu Tuhan. Bukti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya, terima kasih. Tuhan, inilah doa yang tidak pernah sempurna, yang kami panjatkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Dan di atas segala apa yang sudah kami sampaikan, kami minta Tuhan, kami tetap meminta padamu, ampuni untuk semua kesalahan kami, dosa kami. Apa yang sudah kami perbuat sepanjang hidup kami hingga saat ini Bapak, ampuni untuk semuanya itu. Jangan biarkan kami terlalu jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang sama ya Bapak. Tetapi ketika kami akan melakukan suatu kesalahan, peringatkan kami ya Bapak, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang menyakitkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, dengarlah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat, kita sampai di dalam pengucapan syukur dengan mengingat ayat Alkitab yang terambil dari
Mazmur 118 ayat yang pertama yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Jemaat, mari kita menyanyi di dalam Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdiri untuk mengucap syukur lewat doa persembahan di malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih ya Tuhan atas persembahan yang sudah jemaat-Mu mengumpulkannya ya Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah terkumpul ini ya Tuhan boleh dipakai dengan baik ya Tuhan, dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami taruh semua ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita akan kembali pada kehidupan kita masing-masing. Kini terimalah berkat. Kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa kita, yang daripada Roh Kudus tetap menyertai kita dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.